Tapi berapa tahun dia bangun? Tanda seru. 3 tahun. Begitu, jika itu putra Baize, maka dia pasti telah memindahkan sisa-sisa itu. Begitu kata-kata ini keluar, sosok di bawah jubah hitam itu sedikit gemetar, tampak marah, dan dipenuhi ketakutan. Bagaimanapun, dia tidak bisa memastikan sekarang, berapa sisa masa lalu yang bisa diundang oleh putra Baize. Selama 3 atau bahkan 2 pembangkit tenaga listrik kerajaan, dia mungkin bukan lawan. Sisa-sisa dinasti sebelumnya jauh lebih banyak dari 2 kaisar. Tentu saja, itu mungkin bukan putra Baize. Tapi ini membuatnya semakin cemburu. Tahukah Anda, neraka telah tenang selama bertahun-tahun, tetapi selama ada gerakan, dia, penguasa neraka, akan menjadi orang pertama yang ketakutan. Lagi pula, siapa yang berani masuk ke neraka? Siapa yang bisa lemah? Apakah Anda ingin menyenangkan Tuan? Tidak. Suara di bawah jubah hitam itu penuh dengan kecemasan. Dalam pertempuran klan Bais, tuannya terluka. Itulah trik agar naga asli datang ke dunia. Meskipun tidak ada hati naga. 3 tahun tidak cukup untuk kebangkitan guru. Tentu saja, meski begitu, kedatangan sang tuan sudah cukup untuk membunuh segalanya. Tapi masalahnya adalah, apakah orang yang masuk tanpa izin ke neraka surga berkolusi dengan dewa lain? Bahkan, mereka yang masuk tanpa izin ke neraka adalah para dewa. Tidak. Raja ilahi tidak mungkin. Jika itu adalah raja ilahi, pengawal neraka surgawi tidak dapat dilahirkan kembali. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa raja sedang menyergap dalam kegelapan, hanya menunggu tuan yang belum sembuh datang ke surga? Dan jika kamu benar-benar putra Baize, kamu juga bisa mengundang raja dewa lainnya. Bagaimanapun, putra Baize memiliki wajah ini. Jika itu masalahnya, kamu tidak bisa bertanya kepada guru. Suara di balik jubah hitam itu ketakutan lagi. Heiju adalah tuannya. Dominasi segalanya, hanya keberadaan kekaguman. Tidak dia bisa memanggil sesuka hati. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, bagi leluhur hitam, segala sesuatu di dunia ini hanya dapat dibagi menjadi berguna dan tidak berguna. Sebagai murid Heiju, mengapa dia tidak tahu? Belum lagi tuannya terluka, hanya untuk mengatakan bahwa dia menjadi penguasa neraka. Dan ketika dia baik-baik saja, dia akan mengendalikan segalanya di sini. Kapanpun ada sesuatu, tolong undang tuan itu untuk datang. Apa gunanya Tuhan neraka? Tanda seru. Betapa cantiknya. Sosok di balik jubah hitam itu nampaknya kesal. Memang benar siapapun yang berani masuk neraka itu tidak baik. Tapi bagaimana jika kamu tidak mengundang Tuan? Tanda seru. Selama kamu bukan Raja Dewa, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Jika itu adalah putra Baize, maka tidak peduli berapa banyak orang yang dia selamatkan. Dia akan datang untuk menyelamatkan Hao Mingyang, maka aku akan menunggumu. Biarkan surga neraka bermain denganmu. Pada saat yang sama, di hadapan Kaisar Zantai. Saudara Stargazer, kamu pindah. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meraung. Dia ketakutan dengan setiap napas pada saat ini. Bagaimanapun, keberadaannya telah terungkap. Neraka surgawi telah mengambil tindakan, dan leluhur hitam bisa datang kapan saja. Namun, Bai Guanxing berdiri di tempat, dengan pola dao cantik yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Dia sepertinya mendengar desakan Qin Yichen, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Hei leluhur belum datang saat ini. Sepertinya dia tidak akan datang. Heiju tidak akan datang. Mengapa dia takut? Tanda seru. Detik berikutnya, Bai Guanxing tiba-tiba melangkah dan muncul di depan Kaisar Zantai. Melangkah ke Kaisar Zantai, Qin Yichen mengikuti di belakangnya. Tetapi begitu dia mendekat, roh jahat yang mengerikan membuatnya gemetar. Bahkan roh jahat ini sama sekali bukan ancaman dari hati Dao. Cahaya dan kekuatan pedang yang dipadatkan oleh Qin Yichen meledak berkeping-keping begitu dia mendekat. Tidak hanya itu, tetapi pemandangan di depannya membuat Qin Yichen sulit bergerak seperti sambaran petir. Guan, saudara sedang mengamati bintang. Setelah mendekati Kaisar Zantai, Qin Yichen akhirnya melihat punggung Kaisar Zantai sebelumnya. Bila kapak gantung tinggi milik Kaisar Zantai, sisi yang awalnya dilihatnya, berwarna merah tua terjalin, tajam, dan menjengkelkan. Di punggung, tidak hanya roh jahat yang melonjak, tetapi juga pola naga yang menyebar. Itu adalah kepala naga yang dipotong dan darah naga memercik keluar dari garis luar. Bahkan ada jejak yang ditinggalkan oleh Feng Yu ketika dia terkoyak, dan raungan tidak mau Baihu bergema saat dia dipenggal. Qin Yichen mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Zantai. Dia tiba-tiba melihat kepala yang tak terhitung jumlahnya. Ada kepala dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak kepala naga, kepala Phoenix, 10 Protoss, klan Heze, klan Changman. Satu demi satu. Kepala-kepala itu menatapnya dengan muram. Mata mereka menjijikkan, dan mereka penuh dengan kebencian. Tampaknya platform penebas kaisar ini adalah pria pembunuh di era naga sejati. Tetapi setelah era naga sejati dihancurkan, dia juga menebas naga itu. Bagian depan ganas,
dan bagian belakang dituangkan dengan darah naga. Seperti bilah kapak yang jatuh, kebaikan dan kejahatan dapat dibagi. Tetapi lebih seperti, kebenaran dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, dan semuanya akan musnah. Tidak peduli siapa itu akan berada di bawah pisau ini. Kota. Tiba-tiba, raungan Bai Guanxing bergema di telinga Qin Yichen. Dengan teriakan nyaring, kepala mengerikan dan keji yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menghilang. Tetapi yang membuat Qin Yichen ngeri adalah bahwa bilah kapak gantung Kaisar Zantai tiba-tiba jatuh. Saat bilah kapak mendekat, Qin Yichen bahkan melihat bayangan kepalanya berguling-guling dari darah merah gelap. Apa kau tidak belajar Chuan Xinlu? Tanda seru. Bai Guanxing meledak, menyebabkan Qin Yichen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Ambil Zan Emperor Lob. Bilah kapak tiba-tiba turun, ganas dan menakutkan. Dan Qin Yichen, setelah bangun dari mimpi, tiba-tiba beralih ke rantai yang terus berputar ke atas karena bilah kapak. Namun, Kaisar Zantai telah meminum darah di tenggorokan pembangkit tenaga alam Kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana Kaisar Zansu ini dapat dengan mudah ditahan? Saya melihat Qin Yichen, Kong Wu dan Lei Qiu mencekik Kaisar Zanlob, membuat bilah kapak tidak bisa turun. Tetapi melihat Kaisar Zan mengunci, itu merangkak ke kepala yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gigi tajam dan mulut terbuka lebar, mereka menggigit telapak tangan trio Qin Yichen. Dalam sekejap, trio Qin Yichen mengejang, dan di bawah satu mulut, telapak tangan Qin Yichen berdarah, dan pedang sihir Dewa Jintu hancur berkeping-keping. Untungnya, dengan teriakan Kong Wu dan dengusan Lei Qiu, darah merah darah manusia, dan percikan darah naga yang bersinar dengan guntur, naga sejati dan kepala dari 10 foto besar tampak tidak lagi mengerikan dan secara bertahap menghilang. Tapi meski begitu, bukan hanya 10 dewa besar yang membunuh platform pemotongan Kaisar. Di era panjang naga sejati, masih banyak alam Kaisar kuat yang terbunuh. Kepala dewa ini masih garang. Meski kepalanya tidak nyata, sudah bukan lagi harta setelah dimurnikan. Tetapi ketika gigi tajam menggigit, Qin Yichen masih bergidik. Kekuatan ilahi yang sangat terkonsentrasi mengalir ke pelukannya, tetapi dia masih sekuat kertas. Kong Wu menggertakkan giginya dan mengatupkan mulutnya semakin menyakitkan, dan mengangkat kepalanya dan melolong. Saudaraku menatap, bukankah ini anjungan tebas Kaisar? Tanda seru. Kau baru saja menerimanya. Saya bekerja keras. Ada apa? Saya belum dilatih selama puluhan juta tahun. Bahkan saya berani menggigit. Raungan Bai Guanxing juga rendah, bahkan lebih berbahaya daripada Qin Yichen, karena yang terakhir hanya mencekik kunci Kaisar Zan, dan bilah kapak yang telah meminum darah Kaisar yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi menyapu ke segala arah dan telah menyerang Bai Guanxing. Tanda seru. Apa yang bisa dilakukan Qin Yichen sekarang adalah dengan putus asa mendorong kekuatan ilahi, dan bahkan ketika dia mengeluarkan artefak Kaisar Bihai, dia tiba-tiba bergetar, terjerat dengan artefak Kaisar dan Kaisar Kabel Zan. Namun, Kaisar Zan mengunci kepalanya yang merangkak, dan bahkan Kaisar Bihai menggerogoti pada saat yang sama. Ada suara yang tumpul, seperti suara amukan yang luar biasa dihancurkan, dan bahkan kecemerlangan Kaisar Bihai terus-menerus hancur,